Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi Ibu. Bagaimana perjalanan menuju kemari Pak? Bu, lancar? Saya lancar. Kita interviewnya santai aja ya. Mungkin bisa saya izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Nindi. Di sini saya sebagai HRD dan juga di sebelah kiri saya Anissa sebagai Dewan Direksi di perusahaan ini. Oke, mungkin kita mulai saja interviewnya. Kita mulai dari Bapak. Bisa diceritakan Pak gimana Bapak tentang diri Bapak? Baik, saya lulusan dari Politeknik Negeri Semarang. Saya bersekolah di jurusan akuntansi di perbankan syariah. Jadi saya memiliki basic di bidang akuntansi dan operasional bank syariah. Saya sendiri memiliki minat dan hobi di bidang olahraga, teruntuk renang dan juga bersepak bola. Begitu. Ada lagi? Oke, mungkin bisa dimulai dengan Ibu. Bagaimana? Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Kak Cantika Listiantia. Saya merupakan lulusan dari jurusan akuntansi prodi perbankan syariah dari Politeknik Negeri Semarang dengan meraih IPK 3,49. Saya tidak hanya fokus untuk berkuliah, tapi saya juga mengikuti organisasi seperti ikut Badan Eksekutif Mahasiswa di bidang ekonomi kreatif. Saya diamanai sebagai bendahara. Baik, ada lagi? Cukup. Boleh tahu nggak sih kenapa alasan kalian itu tertarik untuk melamar di posisi ini? Bisa diceritakan? Baik, jika saya sendiri, sebenarnya posisi yang diperlukan oleh perusahaan Anda merupakan posisi yang cocok dengan keahlian saya. Saya sedang mencari pekerjaan yang di keahlian saya. Jadi saya menemukan perusahaan Anda dan insya Allah jika diperkenankan oleh Allah, saya bisa mengisi tempat tersebut. Baik, bagaimana dengan Ibu Kea? Saya di posisi ini sangat relevan dengan jurusan saya, yaitu akuntansi, dan mungkin saya bisa mengimplementasikan hasil belajar saya dan pengalaman saya di bidang yang sama. Baik, untuk kelebihan dan kekurangannya sendiri, apakah dari Bita dan juga Kea itu memiliki kelebihan dan kekurangan, dan mungkin bisa dijelaskan alasannya kenapa? Dari saya, baik. Dari Kea juga boleh, karena dari tadi kayaknya dari Bita terus ya. Dari Kea ada sekarang. Kalau kelebihan saya sendiri, mungkin saya bisa beradaptasi dengan cepat ya Bu di suatu organisasi yang baru. Tapi untuk kekurangan saya sendiri, saya tuh orang yang bingung gitu menghadapi hal yang benar-benar baru. Dan saya juga, maaf ya Bu, grogi. Dan saya santai. Dan saya tuh juga lumayan pelupa. Jadi kayak saya punya solusi buat diri saya. Itu biasanya saya mencatat hal-hal yang mungkin saya bingung dan poin-poin yang penting gitu. Gimana dengan Bita? Jika kelebihan saya sih lumayan banyak ya Mbak. Jadi saya rangkuman saja, saya bisa menyetir, saya memiliki keahlian yang bagus di bidang akuntansi yang mana perusahaan Anda butuhkan. Saya juga memiliki public speaking yang bagus, di mana saya pernah mengikuti organisasi juga menjadi ketua di Karang Taruna Dinar Mas Utara 2, yaitu di kampung halaman saya. Dan saya dapat bekerja sama dengan tim yang cukup cepat. Jadi jika saya dipekerjakan dengan tim, saya dapat berkoordinasi dengan cepat. Kekurangan saya lumayan teliti. Jadi jika mengerjakan tugas, karena ketelitian saya, jadi saya memerlukan waktu yang lebih lama dari teman-teman saya. Itu kekurangan saya. Oke, baik. Ada lagi? Satu saja. Oh, satu saja. Oke, kita udah tanya nih, udah tahu kan kekurangan dan juga kelebihan dari masing-masing calon karyawan ya, dari Kea dan juga Bita. Nah, sekarang saya mau tanya nih kepada Anda, kira-kira kenapa gitu? Kenapa saya harus menerima kalian sebagai karyawan? Kenapa saya harus menerima kalian di perusahaan ini? Baik, yang pertama, saya sangat cocok dengan posisi yang Anda cari sekarang.
saya memiliki skill accounting, public speaking bagus, saya dapat menyetir, siapa tahu tidak bisa mengantar gitu kan, jadi saya bisa nyetirin, dan saya memiliki kerjasama tim yang bagus, dimana ini merupakan skill yang harus dimiliki setiap karyawannya. Baik. Selanjutnya, Baik, jika karena saya membawa kombinasi antara pengetahuan dan praktik secara langsung, dilihat yang relevan ya Bu, dilihat dari pengalaman saya sendiri di BEM itu saya memegang di bendahara, jadi tentang pengelolaan keuangan dan pelaporan itu saya lebih relevan. oke, baik. Untuk ekspektasi gaji sendiri, kalian kira-kira berapa nih di posisi yang kalian lamar ini? Ekspektasi gajinya berapa, harapan gajinya berapa? Kalau saya sendiri sih Bu, saya mengikuti standar gaji di job yang saya ambil, tapi jika boleh minta kisaran gaji mungkin di 60 sampai 70 juta saja. Itu standar gaji di posisi yang saya incar. Bagaimana dengan Kea? Kalau saya itu mengenai gaji itu saya fleksibel ya Bu, bisa dikomunikasikan lebih lanjut lagi. Mungkin saya boleh tahu nggak Bu, untuk posisi ini di perusahaan ini itu tuh gaji tuh bisa kisaran berapa ke berapa ya Bu? Oke, kalau untuk fresh graduate ya, itu kisaran 5 sampai dengan 10 juta untuk fresh graduate-nya. Baik, mungkin jika saya ini kan fresh graduate ya Bu, mungkin bisa dimulai dari yang bawah dulu, karena kan saya belum memiliki pengalaman yang lebih lagi. Mungkin bisa kisaran 5 sampai 7 juta. Boleh. Oke, baik. Ini studi kasus aja ya. Ini kira-kira apa sih yang akan Anda lakukan jika Anda diberi tugas yang belum pernah dikerjakan sebelumnya? Kalau saya sendiri tentunya jika ada sesuatu tugas yang diberikan oleh perusahaan yang saya tidak memiliki skillnya, saya tentu harus belajar tugas tersebut. Saya mencari tahu, semangat belajar saya itu tinggi Bu. Jadi saya mencari tahu lewat online dan juga lewat kenalan kerja atau karyawan tetap yang sudah ada. Jadi saya minta pengalaman dan bimbingannya untuk tugas yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Ada lagi? Cukup. Saya tetap menerima tugas yang diberikan. Untuk solusi jika saya kesulitan dalam menyelesaikan tugas tersebut, saya bisa mencari tahu melewati rekan-rekan yang sudah lebih dulu ya megang di posisi ini, atau saya mencari tahu memang peraturan atau SOP dari perusahaan tersebut. Cukup. Baik, selanjutnya Ibu silakan. Oke, saya ingin menanyakan sedikit pertanyaan saja ya. Pertanyaan pertama, apa visi kamu, Kea dan Bita, kalau kedepannya diterima di perusahaan ini? Mungkin mulai dari Kea. Saya jika diberi kesempatan diterima di perusahaan ini, saya tidak hanya proaktif pada operasionalnya saja, tapi saya juga akan berinovasi terhadap perusahaan ini yang akan saya kerjakan. Baik, kalau saya sendiri, jika saya diterima oleh perusahaan ini, yang mana ini merupakan posisi yang saya impikan, saya memiliki ambisi untuk menjadikan perusahaan ini nomor 1 di Indonesia, bahkan bisa menjadi nomor 1 di Asia. Saya memiliki visi yang jauh ke depan. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua ya, jika kalian dipercaya menjadi pemimpin dalam sebuah tim, strategi apa yang akan Anda lakukan untuk membantu perusahaan ini untuk mencapai target? Dari Pita? Baik, jika saya menjadi kepala tim dari sebuah departemen, saya akan membuat tim saya los gitu. Jadi membuat komunikasi yang bagus bagi tim saya, di mana komunikasi adalah cabang dari semua hal. Jadi jika dari ketua dan tim memiliki komunikasi yang bagus, maka untuk kerjaan kedepannya bakal lebih gampang. Juga kami akan menetapkan target yang mana
ini akan memudahkan perusahaan untuk memberikan tugas kepada kami. Tidak lupa diakhiri dengan healing biar tidak stres. Oke, menarik ya. Saya berfokus pada komunikasi yang jujur dan amanah karena komunikasi itu kunci ya Bu. Jadi saya akan memberikan komunikasi yang lebih transparan kepada anggota tim saya dan juga saya akan mengembangkan potensi itu mengikuti pelatihan yang lebih relevan untuk mengembangkan pengetahuan produk dan layanan dari perusahaan ini. Oke, dua-duanya cukup bagus ya, menarik. Lanjut ke pertanyaan terakhir ini. Jika Anda menerima tawaran pekerjaan yang lebih menguntungkan dari perusahaan ini, bagaimana Anda mempertimbangkan keputusan tersebut? Mungkin siapa yang mau menjawab duluan? Jika saya memiliki tawaran perusahaan yang lebih menguntungkan mungkin ya Bu. Pilihan itu emang perlu dipertimbangkan, tapi saya mempertimbangkan banyak hal dari kenyamanan di perusahaan tersebut. Nah, saya mengharapkan di perusahaan ini menerima saya karena saya lihat untuk perusahaan ini dilihat dari tim dan karyawannya itu seperti positive vibe gitu ya Bu. Kenyamanan tersendiri gitu. Kalau dari Bita gimana? Baik, kalau saya sendiri sebenarnya kerja tidak untuk uang ya Bu ya. Saya lahir dari orang tua yang cukup ada, jadi saya tidak memikirkan tentang keuangan. Saya lebih bersifat kepada perusahaan sejauh mana dapat membantu saya untuk belajar. Jadi saya bisa belajar bersama perusahaan begitu. Tapi kalau perusahaan lain ada yang menawarkan dan keuntungannya besar, saya pikir lagi. Oke. Mungkin cukup dari saya. Sebelum kita tutup interviewnya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kalian? Kalau saya sendiri sih sebenarnya saya kan mengincar sistem pembelajaran di perusahaan yang baik. Nah, untuk di perusahaan ini bagaimana sistem buat dapat membantu karyawan itu terus belajar baik, belajar lebih banyak? Apakah ada sistem seperti itu? Oke, baik. Izin jawab Ibu Direksi. Baik, silakan. Jadi di sistem yang ada di perusahaan ini itu kita setiap tahunnya kita lakukan evaluasi, dan sebelum ada evaluasi itu kita adakan pelatihan, yang mana pelatihan itu fungsinya untuk mengembangkan soft skill, hard skill maupun skill-skill lain yang mungkin kurang atau akan dikembangkan oleh karyawan itu sendiri. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Kea? Saya izin bertanya ya Bu, mungkin apakah ada tantangan di perusahaan ini di bidang tim yang divisi ini, departemen ini dalam perusahaan ini? Tadi pertanyaannya apakah ada tantangan yang akan kita hadapi di divisi ini, gitu ya? Iya betul Bu. Jadi untuk tantangannya sendiri itu yang pasti biasanya itu tantangan terbesar adalah di fresh graduate ya, karena fresh graduate itu adalah fase dimana mereka itu switching dari dunia kampus ke dunia pekerjaan, yang mana itu kalau di dunia pekerjaan itu lebih kompleks lagi. Jadi tantangannya adalah di fresh graduate, mereka harus beradaptasi, mereka harus banyak belajar, masih banyak yang harus dikembangkan. Kemudian untuk karyawan sendiri itu untuk tantangannya biasanya mereka sulit untuk mengembangkan skillnya. Jadi kalau kadang-kadang tuh karyawan udah capek dulu sama job mereka, jadi kalau mereka mau ikut pelatihan untuk nambah skill sendiri tuh males. Makanya di perusahaan itu setiap 1 tahun sekali atau setahun 2 kali itu kita lakukan adanya pelatihan untuk mengevaluasi kinerja dari masing-masing divisi dan juga karyawan, seperti itu. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan dan penjelasannya. Oke, baik. Untuk tahap selanjutnya nanti akan kami umumkan melalui email dari Bita dan juga Kea, seperti itu. Mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari masing-masing calon karyawan. Saya tunggu kabar baiknya Ibu. Oke, baik. Oke.
Terima kasih Bu atas kesempatan kali ini dan penjelasan yang sangat detail ya Bu atas terhadap perusahaan ini. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih Bu.